warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Malik Febriano dari kelas 12 IPA 5. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, pengertian hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan, tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam. Dalam kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum yang termasuk dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara atau sovereignty yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Bentuk negara. 1. Negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah disebut pula di daerah swatantra. 2. Negara serikat. Negara serikat atau federasi adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat itu. Artinya, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri, kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat hingga menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu. Pada setiap negaranya itu ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu adanya supremasi konstitusi federal. 2. Adanya pemencaran kekuasaan antara negara serikat dengan negara bagian. 3. Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara lainnya. Unsur-unsur negara. Menurut para ahli negara, antara lain Oppenheim dan Lauterpacht, 3 unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut: rakyat atau masyarakat, wilayah, daerah meliputi udara, darat, dan perairan. Perairan bukan merupakan syarat mutlak pemerintah yang berdaulat. Tujuan NKRI yaitu, menurut Undang-Undang 1945, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi dari NKRI tersendiri yaitu ada beberapa fungsi mutlak dari setiap negara: melaksanakan penertiban atau law and order. 2. Pengusahaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. Dan 4. Menegakkan keadilan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang dimilikinya. Tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.